Lalu apa sebenarnya alasan para orang tua, para keluarga muslim kemudian memilih dan berbondong-bondong mencari hunian islami terintegrasi atau perumahan syariah dengan kawasan yang sangat luas dan fasilitas yang lengkap? Karena jawabannya adalah satu yang utama dan pertama adalah mencari lingkungan yang baik untuk anak-anaknya. Ya betul, kita tahu bahwa saat ini mencari lingkungan pergaulan untuk anak ini menjadi sebuah PR terbesar saat ini, sehingga itu sangat mengancam sekali masa depan anak, masa depan kepribadiannya, masa depan keimanannya, kemudian juga masa depan kehidupannya, dan utamanya adalah masa depan takdirnya, apakah kemudian sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malah ke tempat yang buruk gitu. Maka hunian islami terintegrasi menjadi pilihan utama, karena insya Allah siapapun yang bergabung di hunian islami terintegrasi atau perumahan syariah itu menginginkan dan berkomitmen kepada kehidupan yang lebih baik dengan adanya program-program kajian, dengan adanya program-program parenting untuk keluarga dan anak dan lain-lain, dan kemudian juga komitmen bersama setiap keluarga muslim yang bergabung di perumahan syariah atau hunian islami terintegrasi ini adalah untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik, tauladan-tauladan akhlak-akhlak baik di lingkungan gitu ya, sehingga kemudian anak mendapatkan berbahasa yang baik, anak kemudian bertingkah laku yang baik, anak punya pemikiran yang baik, bukan pemikiran yang sekuler, bukan pemikiran yang hedonisme, bukan pemikiran yang melenceng dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga insya Allah anak-anak kita di dalam perumahan yang pendidikannya pun sekolahnya ada di dalam perumahan, sekolahnya pesantrennya ada di dalam perumahan, kita bisa melihat dan mengawal terus anak gitu ya. Kemudian secara psikologis kemudian anak juga masih berinteraksi erat dengan kedua orang tuanya karena rumahnya dekat dengan sekolah, rumahnya dekat dengan pesantren yang ada di dalam perumahan tersebut. Maka insya Allah anak tidak kekurangan satu apapun untuk menjadi pribadi, untuk menjadi person yang di dalamnya terbentuk ya saksiyah atau kepribadian Islam ya, dan itu menjadi aset utama bagi keluarga, bagi orang tua ya, untuk kemudian bisa selamat baik orang tuanya ataupun anaknya menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau anak kita berada di lingkungan yang kurang baik, maka anak kemudian bergaul di lingkungan yang kurang baik tersebut, selain kita kemudian juga menjadi lalai dalam beribadah, senangnya bermaksiat, maka anak pun itu jauh-jauh terinfeksi ya oleh virus-virus ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya kasar, bahasanya tidak terjaga, kemudian ibadahnya tidak terbiasakan, bi'ah atau perilaku baik itu kemudian juga tidak ada contohnya di lingkungan, maka sangat kecil kemungkinan kita sangat beratlah bagi orang tua untuk bisa mengantarkan anak kepada kondisi terbaiknya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah dengan betul sekali ya alasan para keluarga muslim bergabung di perumahan syariah atau hunian islami terintegrasi dari perumahan kami itu adalah karena lingkungannya yang akan dibentuk bersama, dan itu sudah terbangun di perumahan-perumahan kami, baik kemudian yang di Bandung, kemudian juga di Purwakarta dan lain-lain. Itulah alasan utama keluarga muslim saat ini pindah hijrah gitu ya, dari lingkungan yang sebelumnya kurang baik menuju yang insya Allah jauh lebih baik, demi bisa mengamankan dan memberikan servis terbaik bagi amanah, bagi anak-anak kita yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga Harmoni dimanapun Anda berada? Kali ini kembali saya Rudi Miftah Farid bersama dengan Kang Aji Purwono. Langsung saya kenalin ya. Sore hari ini menyapa Anda kembali dalam bincang properti ala-ala saya dengan Kang Aji. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada, keluarga Harmoni, Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kondisi Anda yang terbaik, kondisi Anda yang penuh semangat untuk apa? Untuk bisa mendidik generasi pelanjut kita, ya, anak-anak kita menjadi generasi terbaik, bahkan jauh lebih baik daripada kita. Loh, kenapa nih di awal ini sudah ngomongin generasi? Nah, itu dia. Karena di sore hari ini kita akan berbincang tentang sebuah infrastruktur dengan konsep yang keren, dan insya Allah tujuannya adalah tujuan mulianya adalah ingin membangun sebuah generasi lebih baik, ya, generasi manusia yang sangat-sangat bisa diandalkan. Wah, generasi seperti apa yang dibicarakan? Kemudian infrastruktur atau alat seperti apa sih yang kemudian bisa menjadi wasilah, bisa menjadi medium agar kemudian generasi terbaik lahir di sana? Itulah tema kita di sore hari ini, tentang kawasan hunian Islami terbesar dan sudah terbangun di Bandung. Oke, kita akan ngobrol di sini sampai 1 jam ke depan bersama saya dan juga Kang Aji. Kita sapa dulu Kang Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Kang? Alhamdulillah. Yes, ya. Kenapa saya selalu bawa Kang Aji di acara ini? Karena beliau yang bertanggung jawab ya untuk menjelaskan produk-produk atau menginformasikan hal-hal paling keren ya terkait hunian-hunian atau kawasan-kawasan terbaik untuk keluarga Anda. Nah, apalagi karena keluarga Harmoni ini, Kang Aji. Yes. Keluarga Harmoni ini yang sekarang lagi nonton ini, ini punya cita-cita yang sama, Kang Aji, dengan kita. Yes. Ya, karena basicnya juga keluarga Muslim, kemudian punya semangat untuk menjadikan keluarga ini penuh dengan nuansa Quran, betul ya? Betul. Ya. Kemudian ingin membangun lingkungan ingin menempatkan keluarga di lingkungan terbaik. Yes. Gitu Kak Aji, betul kan? Bener banget. Pasti. Nah, itulah yang akan kita berbincangkan. Tadi mungkin kita ngambil judulnya berbeda dengan minggu kemarin Kak Aji. Kalau minggu kemarin masih kita luas obrolannya. Sekarang kita tajamkan. Siap. Terkait katanya benar atau tidak ya bahwa ternyata kawasan hunian Islami itu sudah ada di Bandung dan bukan hanya satu. Kang Aji harus bertanggung jawab di sini. Kang Aji, coba sedikit dulu dimention deh sebenarnya kawasan Islam itu apa dan ada di mana aja sih di Bandung ini? Siap, Kang. Kawasan Islam itu tuh sebuah kawasan atau lingkungan atau daerah lah bisa katakanlah daerah di mana insya Allah itu nuansa-nuansa Islamiyah itu yang cukup terasa, Kang Rud. Bukan di Tasik kan? Kalau Tasik kan kota santri. Kota santri. Kalau ini gimana ini? Di Bandung ini. Di Bandung ini benar-benar di Bandung. Sebetulnya di spot-spot pun ada, Kang Rud. Ya. Di spot-spot kayak misalnya di pesantren-pesantren ada. Jelas. Itu mah kan sudah pasti tercipta lah ya. Terkondisikan. Hanya kalau misal sukup pesantren itu tuh kan cukupnya kecil. Katakanlah hanya di satu lokasi itu aja gitu. Dan nuansanya pendidikan tok. Betul banget. Nah, ini tuh yang lebih besar lagi dari itu, Kang Rud, dari pesantren. Nah, di manakah nuansa itu, di manakah lokasi tersebut gitunya yang bernuansa Islami segala macam itu ada di proyek-proyek perumahan halal, Kang Rud. Yeay, project-project perumahan halal ini udah mulai ada istilah-istilah yang membuat mind blowing ya di kita ya. Kang Aji, balik lagi, jangan sebutin dulu di mananya. Siap. Karena pasti di Bandung nih ya, dan ini pasti pas banget untuk keluarga Harmoni dimanapun berada yang kemudian ingin pengen langsung disebutin. Ntar dulu ya, biar lebih mantap dulu. Kang Aji, kawasan artinya ini ada sebuah pengkondisian, Kang Haji. Betul. Pengkondisian, kemudian dipastikan, kebayangnya saja itu ada konsep juga di situ. Yes. Iya. Pengkondisiannya seperti apa? Konsepnya rata-rata seperti apa, Kang Haji? Pertama, pengkondisiannya adalah begini, karena hal yang ingin diciptakannya adalah sebuah lingkungan Islami. Yes. Nah, otomatis kita pun bukan menseleksinya, maksudnya tuh hanya yang memang
datang atau dihadir gitunya di perumahan-perumahan ini khusus muslim semua Kang Rud. Oh, oke. Itu yang pertama banget. Pengkondisiannya Betul. begitu. Dan juga cara kepemilikan dari perumahan tersebut yang memang disesuaikan dengan aturan-aturan Islam. Begitu. Jadi akadnya ya berarti ya. Betul, karena kita ingin menghadirkan lingkungan Islami tapi ketika bertransaksinya tidak sesuai dengan syariat Islam kan malah jadi blunder juga gitu. Betul. Begitu. Sebetulnya dua ini sih intinya tuh. Yeah. Ketika pengkondisian si orangnya begitunya, maksudnya tuh ketika di sini tuh ya memang kan rada aneh juga ketika misal kita ingin menciptakan lingkungan yang Islami tapi penghuninya punten heterogen misalnya. Heterogen misal gitunya, beragam gitunya. Kan malah jadi nggak dapat gitu. Betul. Nah, makanya penseleksiannya tuh di awal, bukan penseleksiannya maksudnya tuh biasanya memang ini secara alamiahnya pasti akan seperti itu. Betul. Tapi saya mendengar cerita dan pernah juga sekali mengalami Kang Haji. Yes. Terkait banyak sekali yang kemudian datang ke kita, teman-teman saudara-saudara kita non-muslim, ya, saudara-saudara kita non-muslim yang Pak Rudi katanya. Saya pernah tuh. Jadi ceritanya begini. Pak Rudi, ayolah katanya, saya pengen katanya ikut di perumahan ini gitu ya. Kemudian saya jelaskan kan ini konsepnya begini karena ini masalahnya konsep. Masalahnya adalah terkait ada goals tertentu ya yang kemudian pengkondisiannya memang harus muslim semua gitu. Karena kita juga perumahan ada juga yang memang itu semuanya boleh gitu ya. Nah, ini mah yang kita bicarakan adalah terkait kawasan Islaminya gitu, kawasan yang dikhususkan untuk keluarga muslim gitu ya, karena ada tujuan tertentu yang konsepnya memang harus seperti itu. Benar. Oh, konsep ya Kang, Pak Rudi ya. Karena kan gini Pak katanya. Karena memang ini luar biasanya. Saya sangat mengapresiasi sahabat saya non muslim ini yang mengatakan begini, Kang, Pak Rudi katanya gitu ya. Jadi kalau kesini udah Kang, kan udah kenal. Kalau awal dia datang kan kebayang katanya, bayangin saya ini udah dari awal itu kan hidup di Indonesia ya semuanya muslim, kanan kiri depan belakang muslim, saya udah nyaman katanya. Aduh, bisa lah katanya beli di perumahan yang ini. Akhirnya saya arahin ke perumahan yang lain, ke kawasan yang lain. Memang masih umum konsepnya. Ini kan masalah terkait konsep gitu Kang Haji. Jadi pada dasarnya saya sangat yakin dan kalau dalam keimanan kita sebenarnya lingkungan Islam, lingkungan Muslim atau lingkungan Islami ini sebenarnya akan sangat cocok dengan siapapun. Betul banget. Muslim, non Muslim gitu lah ya. Itu akan cocok Kang Haji. Hanya ini masalahnya konsep. Makanya ada sedikit pengkondisian yang tadi disampaikan oleh Kang Haji. Jadi di sana adalah pengkondisiannya tadi ya berarti ya Muslim, kemudian berakadnya juga syariah gitu. Benar-benar. Kemudian kalau dari konsep Kang Haji, yang Kang Haji ingin bisa sampaikan nih, nanti saya coba dikit-dikit tambahin kalau saya ngerti. Siap. Kalau dari konsepnya Kang Haji, karena tadi kawasan hunian Islami, berarti konsepnya ini seperti apa? Misalnya fasilitas dan sebagainya. Iya. Karena memang kita ingin menghadirkan lingkungan-lingkungan yang Islami, Kang Rod. Udah mah yang memang merapat ke kitanya Muslim semua, gitunya Muslim semua, dan juga kita ingin menghadirkan lingkungan yang Islami, otomatis dari segi fasilitasnya pun kita sesuaikan. Iya, betul. Begitu. Jadi bukan hanya sekedar membangun, tapi memang ada nilai-nilai Islaminya juga begitu dari segi fasilitasnya. Nah, seperti contohnya tuh fasilitas yang pasti akan kita hadirkan di perumahan-perumahan katakanlah properti halal begitunya, atau perumahan yang punya konsep hunian Islami itu. Yang pertama pasti ada masjidnya, Kang Rud. Betul. Yang pertama ada masjidnya, yang keduanya tuh pasti ada olahraga sunnahnya yang memang disarankan begitu ya. Suasananya dapat betul. Sampai ada panahan gitu ya, berkuda, walaupun renang kita belum ya. Kolam renang itu belum. Dan bahkan bukan cuma itu juga aja Kang Rod. Bahkan di perumahan-perumahan kita tuh sudah terintegrasi juga dengan kawasan pendidikannya. Betul. Jadi kalau misal tadi Kang Rudi saya sebutkan gitunya. Lingkungan Islam itu bisa kita dapatkan di sekolah-sekolah yang Islami begitunya, katakanlah pesantren begitunya ataupun dan yang lain-lain gitu, atau misal sekolah-sekolah yang memang katakanlah Islam terpadu ataupun apalah gitunya. Nah, di perumahan ini sudah cukup komplit Kang Rud. Sudah mau perumahannya kita bentuk Islami begitunya, fasilitas keislamannya kita lengkapin begitunya, olahraga sunnah dan segala macam, sampai ke pendidikannya pun kita hadirkan di situ, sekolah-sekolah. Diintegrasikan gitu. Diintegrasikan. Ya?
betul. Berarti dalam satu kawasan dong ya? Dalam satu kawasan, betul. Dalam satu kawasan itu. Bahkan bukan hanya itu Kang Rud. Ya. Yang paling penting adalah program yang ada di dalam perumahan tersebut. Ini menarik, karena saya dapat bocoran. Ya. Yes. Jadi memang program inilah yang sebenarnya disasar, Kang Haji, Yes. oleh para keluarga Muslim. Betul. Ya, di sini mungkin keluarga harmoni ya, Betul. Yang kemudian menargetkan dan menargetkan sesuatu yang baik dengan bergabung di kawasan ini, Kang Haji. Yes. Misal begini, ada kata-kata seperti ini. Ya, saya bergabung di sini, saya punya harapan untuk anak saya agar berada di lingkungan yang baik dan dapat teladan-teladan baik dari orang-orang sekitar. Yes. Ada yang begitu, Kang Haji? Ada, betul. Jadi, ada banget. rata-rata, bahkan yang datang misalnya yang ini, Kang Haji ya, Kang Haji juga sering cerita, sering mengalami bahwa Betul. konsumen-konsumen atau keluarga-keluarga yang bergabung menjadi bertetangga di sini, gitu loh ya, itu adalah biasanya yang pertama datang itu, punten dalam Oma datang kan, nenek ini datang. Kemudian ini pas nih buat anak saya, karena anak saya sambil sama kakeknya kan. Iya. Ya Pak, ya pengen apa ya? Ya Pak ya gitu ya. Karena anak kami nih Pak gitu ya ke kita teh. Itu sudah sekarang ini baru punya anak. Jadi untuk cucunya mikirnya gitu. Rata-rata kan begitu tuh. Rata-rata seperti gitu. itu. Jadi memang ini adalah yang bergabung rata-rata di situ memang keluarga yang cukup muda. Ya. Cukup muda itu maksudnya ya keluarga anak 1-2, tapi kemudian ya ada juga yang tadi oma opa, tapi yang biasanya oma opa itu merekomendasikan ya gitu. Sekalian beli juga investasi di situ oma opanya mah gitu lah ya. Nah, itu Kang Haji. Jadi yang saya dapatkan, yang saya rasakan justru potret-potret terkait siapa sih kemudian, apa sih tujuannya mereka gabung bertetangga di perumahan atau kawasan Islami ini? Itu adalah agar anaknya punya teladan, punya lingkungan yang baik. Kang Haji merasakan juga nggak? Atau ada juga yang seperti itu? Wah, itu kerasa banget sampai sekarang tuh. Bahkan kalau misal tadi kan rata-rata tuh oma-omanya begitunya. Berarti sama. Neneknya gitu yang katakanlah mengharapkan anak dan cucunya tuh berada di lingkungan yang baik begitu ya, begitu. Betul. Dan juga sebetulnya bukan cuma oma opanya saja sih. Iya. Pun orang tuanya pun begitu, karena memikirkan tuh, nah rata-rata begini Kang Rud. Iya. Alhamdulillahnya tuh sekarang gitu ya, gelombang hijrah tuh makin besar. Yes. Gelombang hijrah tuh makin besar. Nah, karena gelombang hijrah makin besar gitunya, kesadaran katakanlah setiap muslim gitunya untuk bisa katakanlah minimalnya adalah bagaimana caranya gitu ya agar anak saya gitu ya bisa lebih baik dibandingkan dengan saya nih selaku orang tuanya. Yes, betul sepakat Kang Haji. Tidak sampai kalau angkatan-angkatan kita kan dulu ketika kecilnya kan aduh urakan banget. Siapa ya? Itu kan saya begitu banget begitu ya. Ketika anak kecil tuh gaul Bandung ya. Anak gaul Bandung saya dari gitu. Sumedang Kang Haji iya, dari kampung ya, dari kalau kampung. saya mah. Sama juga sih di kampung juga, urakan juga. Urakan juga gitunya. Jadi tidak terkondisikan lah. tidak terkondisikan, benar-benar wah udahlah gitunya. Jadi kan ya gedenya pun seperti ini, tapi alhamdulillahnya kan memang kita sudah mulai dewasa gitunya, tersadar bahwa hal semacam ini tuh kalau memang bisa dikondisikan dari mulai dini gitunya, dari mulai katakanlah anak tersebut masih kecil begitunya sampai dewasanya insya Allah punya karakter yang memang lebih baik lagi dibandingkan dengan karakter kita selaku orang tuanya. Betul. Bahkan ada yang sampai sedalam ini Kang Haji menyebutnya bahwa kalau pikiran anak kita ini diisi kalau tidak diisi dengan kebaikan pikiran anak ini, maka langsung otomatis akan diisi dengan keburukan. Kan ngeri Kang Haji. Wah, ngeri banget. Nah, dan itu memang rata-rata yang kemudian menjadi motivasi keluarga-keluarga muslim itu bergabung di kawasan-kawasan seperti ini. Yes. Betul ya Kang Haji? Benar, Karena tadi bahwa ngeri katanya pikiran-pikiran anak ini kemudian kalau harus diisi dengan keisi dengan potret-potret keburukan. Nah, ya kan kebayang misalnya nih ya dari gadget gitu ya tidak teratur. Betul. Dari pengelolaan pikirannya itu ke arahnya itu yang tidak mau ngikutin ke hal-hal yang baik karena tidak ada teladan dari keluarga. Tidak ada kendala. Katakanlah keluarga oke, tapi di sekolahnya
aduh gitu loh ya. Bahkan saya gini, bahkan ada yang gini Kang, ada yang bergabung ke kita, alasannya kan macam-macam. Tadi saya udah sebutkan dengan ingin generasi lebih baik dan lain-lain. Yes. Ada yang, Kang saya tuh bergabung di perumahan Akang ini, di perumahan ini tuh, di kawasan Islami ini tuh, karena apa? Karena ada sekolah Islamnya. Yes. Karena ngeri katanya. Sekolah-sekolah itu kayak, ini anak saya udah bagus di rumah Kang Haji. Datang ke sekolah itu kayak lagi dijorokin ke tempat yang yang liar gitu. Iya. Kebayang nggak Kang Haji? Perasaan orang tua tuh kayak gitu katanya. Benar. Gitu. Kayak ibaratnya mah, ini anak tuh sudah kita mandiin gitu Iya. ya. Udah pakai pakaian rapi gitu ya. Betul. Nggak taunya kita suruh udah tuh main becekan di situ. Kan nggak begitu juga. Masya Allah. Sampai-sampai ini bukti dari pendidikan atau lingkungan yang buruk ini terbuktikan. Dampaknya ada teman kita. Betul. Yang misalnya dia punya anak perempuan yang sudah balik. Bahkan ini udah balik, bukan Yes. anak kecil lagi, udah balik. Kemudian 3 hari tadinya sudah pakainya rapi. Kemudian disekolahkan ke tempat pendidikan tertentu lah. Yes. Gitu loh ya. Betul. Pulang-pulang, ini katanya kata mentornya gitu, harus pakai celana perempuan nih. Aduh. Tadinya sudah pakai rok, pakai gamis. Betul, gitu. pakai gamis. Kesini lah, ini kan udah balik gitu. Pakai celana. Waduh. Dan ya maksudnya kalau sudah pernah nyaman dengan pakai gamis, pakai rok dan sebagainya, ini mundur gitu bahasanya. Orang tuanya langsung udahlah keluarin gitu kan. Betul. Karena ini ciri bahwa bukti bahwa lingkungan atau lingkungan umum, lingkungan pendidikan itu sangat berpengaruh kepada pikiran anak. Yes. Sehingga membenarkan bahwa perempuan yang sudah balik kemudian boleh gitu pakai pakaian dalam di luar. Pakaian dalam di luar rumah, katakanlah begitu kan. Kalau pikirannya sudah baik gitu kan, yang sudah balik ya rapi gitu. Seperti di perumahan, di kawasan-kawasan Islami ini kan, insya Allah para ibu, para anak perempuan yang sudah balik pun, yang anak kecil pun, yang dede-dede kerucil itu pun kan akhirnya karena kita bersepakat untuk mencoba lebih baik, sehingga kan terkondisikan dari sisi pakaian juga lebih baik gitu Kang Haji. Jadi bukti bahwa pendidikan dan lingkungan, keteladanan atau ajaran di pendidikan atau sekolah gitu loh ya. Kemudian keteladanan lingkungan itu sangat berpengaruh kepada pola pikir anak gitu. Walaupun anak mungkin belum ajeg banget, tapi kan dari awal sudah tadi kata Kang Aji, dari kecil memang harus sudah diarahkan. Betul. Itu sih yang kerasa. Gimana Kang Aji? Iya benar, memang itu kerasa banget Kang Rud. Jadi alangkah baiknya sih, saya pernah ini ngobrol dengan salah satu konsumen kita yang ada di salah satu proyek di Bandung juga. Beliau tuh Masya Allah ini anaknya tuh sampai hafiz Quran Kang Rud. Hafiz Quran, kuliahnya tuh sampai ke Mesir atau kemana begitunya. Ini salah satu itu tuh. Lalu saya sempat nanya juga tuh ke beliau tuh, Bu, ini ngedidik anak gitunya. Sampai sehebat ini begitunya, bahkan itu baru lulus SMA, bayangkan baru lulus SMA saja itu sudah mengeluarkan buku segala macam. Jadi prestasinya itu sudah banyak begitunya. Betul. Sudah Mas jauh lah Hafiz, sama Kang Haji. Wah itu jauh banget. Langit dan bumi gitu. Kan nanti anaknya Kang Haji kan. Amin. Kan di Hunian Islami. Iya, kan? betul. Dia udah hafiz. Terus sudah hafiz. Bikin nulis buku dan lain-lain. Sudah nulis buku segala macam gitunya. Saya sempat nanya ke si ibu tersebutnya, Bu, ini ngedidik anak sampai bisa seperti ini tuh dari kapan? Kan kita penasaran ya sampai begitu ya. Dia tuh sempat bilang gini. Dari kapan? Dari kapan? Sejak kapan? Pertanyaannya tajam banget. Dari kapan, Bu? Gitu. Dia tuh sebetulnya bilang begini. Saya tuh ini telat sebetulnya. Dia bilang telat. Walaupun anaknya sudah sehebat itu telat. Itu tuh kuliah ke luar negeri, ke Mesirnya tuh itu beasiswa bahkan Kang Rud. Iya, rata-rata sih begitu. Beasiswanya. Ini tuh saya telat. Telat itu bilang tuh kalau nggak salah tuh akhir SD atau SMP kalau nggak waktu itu saya lupa. Kayak gitu. Lalu saya tanya ulang. Kayaknya Haji insecure banget tuh ya. Insecure banget di situ kan, saya langsung insecure karena saya baru punya anak waktu itu. Wah, saya langsung tanya, Bu, ini memang ini bagusnya mendidik anak tuh sejak kapan gitu ya? Biar katakanlah ini yang telat pun hasilnya sudah seperti ini. Betul.
kebayang nggak kalau misal dibentuknya dari sejak dini begitu ya? Oh, dahsyat. Atau mungkin kalau terlambat sedikit lagi. Kalau terlambat sedikit lagi udah gimana gitu. Lalu saya tanya lagi, Bu, bagusnya memang dari sejak kapan nih Bu, kalau misal biar bisa lebih jos lagi lah katakan gitunya si anak tersebut. Bagusnya mah dari sejak dini, Kang. Dari 1 tahun, dari 2 tahun, itu tuh memang sudah harus dibiasakan pada hal-hal yang baik begitu. Maksudnya sisi hal yang baik itu adalah difokuskan gitunya kepada hal-hal yang sifatnya Islami. Betul. Ya, karena ya yang punya value, yang punya rules gitu ya, Betul. punya aturan, punya aturan yang sesuai dengan fitrah manusia ya Islam gitu kan. Benar. Masya Allah. Berarti betul dong ketika kemudian ibu ini dengan anaknya, mungkin anaknya di luar negeri lah ya, Iya. itu bergabung dengan kawasan Islami ini kemudian ya memang sesuai dengan konsepnya ibu ini gitu kan. Betul. Ada namanya ini ya, ibu ini. Ibu bukan. ini. Namanya Ibu saya samarkan aja. Jadi ya ini. udah aja, nggak usah disebutin. Tapi Bandung ya. Tapi Bandung. Masya Allah. Keren. Jadi ini sebenarnya kenapa saya sama Kang Aji ngobrolin pengalaman-pengalaman kita ya ketika kita mengasuh proyek-proyek kawasan Islami itu, Islami yang kita bahas sekarang ini, itu kan memang karena kita punya istilahnya seperti kayak bersyukur gitu ya. Betul. Bersyukur banget, kemudian ingin banget mengabarkan kepada keluarga Harmoni, keluarga muslim dimanapun berada, bahwa ini loh ada miniatur lah, miniatur toh walaupun berhektar-hektar luasnya, tapi kan ini miniatur. Yes. Dibandingkan dengan dunia yang luas seperti ini, ada miniatur pengkondisian lingkungan Islami yang orang-orangnya itu unik gitu ya. Keluarga orang-orangnya ini ingin punya cita-cita yang sama, yakni ingin anaknya ini jauh lebih baik, bahkan dirinya sendiri gitu. Yes, karena kan di perumahan-perumahan ini atau di kawasan Islam ini selain fasilitasnya itu tadi Kang Haji sudah sebutkan, program-programnya itu jelas. Ya, ada program untuk ayah, untuk ibu, untuk berdua, gitu ya. Kemudian ada untuk anak, jelas kalau anak banyak banget. Kegiatannya banyak gitu ya. Benar. Tapi dibikin happy kalau anak ya. Kemudian program-program bersama ya, kebersamaan tadi kayak berkuda, memanah dan lain-lain gitu loh ya. Benar. Nah, itulah yang kemudian membuat bahwa benar ya, hunian Islami itu ada. Tapi ini harus lebih detail lagi Kang Haji. Ada nih cerita yang tadi tuh adanya ini sekarang tuh kondisinya seperti apa? Sudah seperti apa? Sudah banyak orangkah yang bergabung di situ? Nah, ini yang akan kita ceritakan. Yang pertama, kawasan Islami yang di mana dulu nih? Yang pertama tuh ada yang di Lembang, Kang Rud. Yang di Lembang. Ini dari tahun berapa, Kang Haji? Ini tuh launching tuh 2015-2016 lah sekitar itu. Begitu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah terisi penuh dan sudah terasa banget si nuansa Islaminya. Jadi kalau pas dan nuansa dinginnya. Kalau Lembang nggak bisa ditinggalin nuansa dinginnya ya. Betul. Gitu di Lembang tuh. Bahkan yang paling seneng tuh adalah ketika pas dari asar jam segini. Asar ke maghrib. Jam segini nih. Betul, asar ke maghrib kalau misalnya kita sholat asar tuh itu ricuh banget di masjid tuh ricuh gitu. Ramai. Ricuh ramainya itu mah timpuk-timpukan ya. Ramai banget ya. Tapi bukan sapi yang ramai, manusia ya. Karena Lembang sapi lagi kan. Benar. Jadi jam segini enak banget ya. Betul, enak banget, ramainya tuh sama siapa? Bukan cuma kita yang dewasanya, tapi bahkan anak-anak kecilnya nah, pun itu mulai ramai. Ricuh. Karena dorong-dorong sholatnya kayak Kang Haji. Karena kan kalau anak kecil tuh abis sholat asar tuh langsung jadwalnya ngaji kan di situ tuh. Jadi abis sholat asar, ada yang saya jungkir balik. Tapi kita seneng gitunya, maksudnya tuh memang sudah membiasakan si anak tersebut ke masjid begitunya. Jadi mereka tuh jangan sampai datang ke masjid pun canggung kan gitu. Aneh gitunya kalau misal muslim mau datang ke masjid pun canggung atau misal sungkan gitunya untuk datang ke masjid. Bahkan saya punya jadwal ngaji di situ. Kasihan nih kita. Udah gede ngaji. Ya iyalah harus ngaji. Kan memberikan contoh Kang Haji. Jadi orang tuanya juga ada jadwal ngaji di situ. Bahkan kita pernah acara Muharraman kalau nggak salah gede banget ya. Di situ ramai banget. Masya Allah. Jadi memang tadi itu Lembang ya? Itu Lembang. Ada lagi Kang Haji? Yang di Lembang selain di Lembang? Bentar. Itu yang di Lembang tuh kalau ngomongin price boleh nggak sih? Boleh. Nanti aja lah ya. Pindah dulu ke tempatnya ya. Nanti kita bahas, janji loh bahas ya. Nanti dibahas katanya price-nya. Tapi ini dulu deh. Konsepnya kalau Lembang mah
ini ya apa? Custom ya? Custom. Custom. Di sana tuh custom. Karena ini kan ngejar matahari, ngejar apa? Unik-unik lah, rumahnya keren-keren. Mana lagi Kang Haji? Nah, selain di Lembang kita ada 2 lokasi lagi, yaitu ada di daerah Cimuncang Cicahem atau Padasuka lah. Padasuka, daerah Padasuka. Ini 2019 ya? 2019 kita awal. buka. Dan sekarang pembangunannya gencar banget. Lagi digenjot pokoknya. Nah, kalau yang ini konsepnya saya tahu banget ya, karena saya mengenal banget dari awal gitu loh ya, dari bayinya project ini, dan sekarang sudah megah sekali Kang Haji. Yes. Ini project yang menurut saya sih project paling kota. Wah. Karena kan kalau Lembang Kabupaten Bandung Barat dong. Yes. Ya ini tuh yang paling kota banget, dan bahkan orang daerah pun tahu yang namanya Cicahem. Karena ada di preman pensiun toh. Nah, deket situ pokoknya. Jadi ada sebuah kawasan Islami Yes, ya, yang di deket Cicahem, katakanlah cuma 2,2 km kalau nggak salah ya. 2,2 kilo dari Jalan Suci. Dari Jalan Suci ini gitu ya. Dan ini konsepnya keren. Konsepnya keren banget. Saya suka dengan karena di dalamnya ini ditumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang tertulis atau diceritakan dalam Al-Qur'an. Yes. Dengan berbagai khasiatnya itu dibuka, dijelaskan. Yes, benar. Wah, jadi ada apa namanya buah tin ya, ada apa bidara dan lain-lain gitu loh ya. Dan insya Allah di situ ada masjid dan lain-lain. Namanya juga kawasan lengkap, commercial area dan lain-lain. Tapi di situ uniknya adalah hijau, green. Ya, karena memang daerahnya juga daerah bukit yang apa ya, yang eksentrik menurut saya ya, gitu, eksentrik banget, cocok banget bagi keluarga Muslim yang ingin punya apa namanya ya, hunian atau lingkungan yang bagus untuk anak. Betul. Tapi kemudian deket banget dengan perkotaan. Gitu, karena mungkin kantornya tengah kota, atau mungkin ke pastor juga deket, gitu kan. Deket pisan mang, iya mah, gitu kan. Karena kita harus Sunda-Sunda, karena ada yang menyerang orang Sunda kemarin. Oh iya benar. Oh iya. Kita Sundain dikit apa? Sundain dikit. Kang Haji Sunda pisan, orang Cimahi ya. Begitu Kang Haji, itu yang apa namanya, Padasuka ya? Yes. Padasuka. Itu harganya lumayan. Iya, lumayan. Lumayan, sangat murah sih. Kalau untuk daerah yang memang lokasinya dekat dengan kota, dekat dengan perkantoran. Semua orang udah ngerti lah ya. Betul, dekat dengan ini loh, pusat pendidikan di sana Kang Rud. Betul, betul. Bahkan kalau mau ya istilahnya ada Kutab Al-Fatih, ada bilingual school di situ juga banyak ya. Benar. Jadi iya banyak kawasan kampus pendidikan pun di sana dekat ya. Numpuk lah di sana. Dan bahkan ada yang beli itu banyak ada beberapa yang beli itu orang tuanya membelikan karena anaknya sekolah di ITB. Oh iya betul. Iya kan? Betul. Ada. Seperti itu. Jadi ini luar biasa ya, dibelikan rumah untuk anaknya biar bisa dijenguk katanya, tinggalnya di situ. Keren ya? Keren banget. Nah, gitu. Jadi itu adalah kawasan Islami yang ternyata sudah terbangun gitu ya. Betul. Insya Allah 25 unitan rumah ya. Ini sudah progres dan Masya Allah harus langsung ditengok oleh keluarga Harmoni dimanapun berada. Satu lagi Kak Haji, katanya tadi. Satu lagi ada di kawasan atau daerah Soreang kan. Soreang. Betul. Katanya ini paling gede. Oh, ini gede banget di sana. Paling lengkap ya? Paling lengkap benar. Gimana ceritakan Kang Haji? Ini tuh daerah. Ini proyek ini tuh dibangun di atas lahan 4,3 hektar. Betul. Dan ada kurang lebihnya tuh plus ruko dan segala macam tuh ada 300 unitan di sana Kang. Berarti gede banget. Wah, gede banget lah. Jadi sekali kalau misal main ke sana, jadi kalau misal punten nih, misal Bapak Ibu sekalian gitu nya. Punya rumah di sana, mau jogging pagi-pagi tuh nggak usah jauh-jauh, muterin komplek aja perumahan udah capek tuh. Kalau capek jogging, naik sepeda juga capek, sama ya. Naik sepeda lah biar agak nggak ngos-ngosan tuh. Konturnya bagus, view-nya bagus, dan mungkin dulu pernah saya Kang Haji ketika ngobrolin waktu kita launching yang Soreang itu, awal banget karena saya bareng sama Kang Haji, itu orang mengkonfirmasi ke kita apa coba? Selain konsepnya bagus, kawasan oke, kemudian transaksi syariah, ya kan? Tapi di awal-awal coba apa yang disampaikan? Ini ada banjir ada Cilencang enggak?
Wahai, saya sampaikan kepada Anda, sahabat-sahabat Harmoni. Jadi dari 2018 waktu itu saya sangat kagum dengan pembangunan di kabupaten. Yes, ya, pada waktu itu bupatinya belum berganti, belum artis, belum. Nah, masih yang dulu. Itu yang dulu disebut Soreang itu adalah Cilencang gitu dikenalnya. Itu wah luar biasa. Progres karena dibuka tol. Betul. Itu semua jalur-jalur utama, jalur arteri semua rapih tenan. Yes. Fasilitas-fasilitas dan lain-lainnya itu ngegebrai kalau kata orang Cimahi mah. Betul. Gebrai langsung gitu ya. Dan sekarang itu nggak kelihatan jejak-jejak punten ya bahasanya sebelumnya gitu. Jadi sekarang tuh udah rapi banget. Dan akhirnya apa? Waktu yang konsumen-konsumen kita yang beli di Soreang pada 2018 itu sudah merasakan kenaikan harga yang keren. Ya. Walaupun sebenarnya nggak itu yang ditargetin. Bukan yang itu. Intinya adalah cita-citanya adalah lingkungan Islaminya. Alhamdulillah saat ini sudah dirasakan. Betul, gitu. betul. Karena sekitar 70-an unit sudah terbangun Kang Haji ya. Yes, Dan setengahnya sekitar 25 sampai 30 orang keluarga maksudnya sudah ada di situ. Jadi unit kalau dulu kan gini Kang Haji. Saya ingat mungkin juga sahabat-sahabat Harmoni merasakan ya zaman tahun 2016, 17, 18 itu kita bicara terkait konsep perumahan syariah. Betul. Dulu itu kan begitu. Betul. Ya, itu banyak banget dan banyak banget atau ada beberapa yang kemudian belum apa ya istilahnya ya, belum terbangun, belum terbukti dan sebagainya gitu loh ya. Bagi kita sih nggak kegambar kalau belum kebukti karena dari awal kita mah sudah timeline udah jelas dan akhirnya saat ini di 2021 akhir atau awal 2022 ini lingkungan itu terbangun. Alhamdulillah sesuai dengan rencana. Ceritain Kang Aji apa yang kondisi di sana sekarang itu seperti apa karena besok Kang Aji juga mau ke sana ke Soreang itu ya untuk kemudian ngedrone lagi karena progresnya keren banget. Yes. Ngedrone lagi. Dikasih tahu ngedrone lagi. Berarti tukang iklan nih. Ya ini kalau diceritain sejarah awalnya memang di project di sana tuh Kang. Betul. Ini memang pas tahun 2018 memang progres semuanya jadi alhamdulillahnya tuh semua perumahan gitu semuanya berprogres. Dulu tuh memang akses ke sana tuh masih kurang nyaman dulu tuh. Jalan masih berliku ya. Gejreg-gejreg ya. Jadi jalan tuh masih semi off-road dulu tuh semi off-road. Jadi kalau misal katakanlah abis survei atau main ke lokasi di sana tuh ya ada sedikit baret mungkin di mobil. Wah, enggak lah ya. Enggak lah ya. Jalannya masih inilah ya, jalan kabupaten ya. Masih jalan kabupaten. Jadi dari jalur Soreang Banjaran itu masuk sedikit jalur kabupaten dan belum dicor pada waktu itu. Belum dicor. Kalau sekarang sudah betul. Kalau sekarang tuh memang ke sana tuh udah enak banget. Jalannya sampai ke lokasi sudah dicor. Pokoknya mah udah mau dicor tambah besar kan, jalan tuh tambah lebar lagi. Pokoknya enak banget. Itu yang pertama dari aksesnya tuh udah nyaman banget ke sana tuh. Betul. Dan yang keduanya alhamdulillah di sana tuh pembangunannya sudah dikebut Kang Rud. Kebut banget. Kebut banget. Betul. Dan bahkan benteng sekitarnya sudah jadi. Ya. Walaupun area belakang belum. Kenapa Kang area belakang belum? Itu rahasia. Ini kita tunggu dulu. Tunggu dulu karena harus perluasan, dipaksa untuk perluasan karena banyak yang minat. Gitu mungkin Kang Haji suka banyak rahasia di Kang Haji. Betul. Jadi bentengnya disisain yang belakang, ya kan? Karena untuk target perluasan seperti itu. Dan juga gate-nya sudah jadi, bahkan security-nya sudah ada. 24 jam ya? 24 jam sana sudah ada yang menjaga. Jadi insya Allah aman banget di sana. Jadi siapa bilang konsep yang dulu disampaikan terkait perumahan syariah itu kemudian tidak terbangun, bahkan banyak yang bodong Kang Haji. Banyak yang bodong. Tapi padahal mah yang konvensional banyak yang bodong banget. Banyak banget. Tapi alhamdulillahnya karena kita konsisten, karena kita berada di bendera atau lebih ke perusahaan yang insya Allah sudah berpengalaman banget ya, praktisi dan sebagainya. Jadi sebenarnya nggak kebayang. Ini hanya sekedar bahasanya ya, hanya sekedar konsep. Jadi kalau konsep itu ya basicnya mah ya kita bangun sebagai developer profesional. Akhirnya ya pembangunan itu bukan jadi sebuah hal yang sebuah hal yang gimana gitu, nggak, biasa aja gitu. Justru yang menjadi PR-nya gitu loh ya, bagaimana kita bisa membangun kawasan yang bentuknya adalah unit-unit
rumah dengan segala fasilitasnya ini ada ruhnya, Kang Haji. Yes. Gitu ya, bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang punya semangat untuk mendidik generasi lebih baik. Betul. Ingin menjadi sakinah, nggak mau terjadi layangan putus. Gimana? Jadi maksudnya banyak di antara kita yang tidak hanya sekedar bangunan. Kalau bicara terkait bangunan, bicara terkait fasilitas, pasti mudah banget dikalahkan, Kang Haji. Ya. Karena pembangunan ya materi, ya itu bisa dibuat gampang gitu loh ya. Tapi lebih daripada itu, kita menghadirkan hunian atau kawasan-kawasan dengan segala fasilitasnya itu adalah dengan membentuk ruh keislaman juga di dalamnya. Nah, kan gitu ya, Kang Haji? Betul banget, Kang Rud. Menurut Kang Haji nih, di mana atau yang prospek yang paling bagus nih, misalnya yang tadi Soreang bagus untuk siapa, yang Kota Bandung bagus untuk siapa, kemudian yang Lembang itu bagus untuk siapa? Atau yang pengalaman Kang Haji aja yang konsumennya banyak banget yang Haji. Iya. Nah, ini saya dari Lembang dulunya karena tadi ngebahas yang Lembang ya. Nah, kalau untuk yang Lembang ini tuh cocok bagi siapa? Cocok bagi sebetulnya bagi siapapun ya, mau usia berapapun boleh. Betul. Tapi memang enaknya tuh memang Lembang ini tuh untuk rumah-rumah second. Maksudnya tuh rumah kedua, bukan nama second. Pilihan kedua. Rumah nomor 2. Rumah kedua gitu ta. Kenapa kok rumah kedua? Karena disinilah tempat untuk beristirahat. Jadi kalaupun misal Bapak Ibu sekalian gitunya setiap hari bekerja, ya tinggal bekerjanya memang di area kota lah katakan gitu ya. Betul. Tinggal ya sudah setiap harinya di rumah yang memang dekat dengan kota. Katakanlah seperti itu. Nah, untuk di Lembang ini cocok buat orang-orang yang untuk istirahat, benar-benar istirahat. Tidak ngejar waktu. Tidak ngejar waktu. Begitu. Jadi sudah nyampe di Lembang, kerasa ademnya gitu ya. Suara bising-bising knalpot tuh udah nggak ada. Betul, bahkan yang dari Jakarta pun pilihnya ke Lembang ya. Betul. Karena keluar pada larang. Bener. Makanya kenapa gitu ya, ini proyek-proyek di Lembang ini tuh banyak diminati sama orang-orang Jabodetabek. Betul. Gitu. Kebanyakan tuh memang di sana. Jadi ketika katakanlah Sabtu dan Ahadnya libur, mereka langsung cus, Jumat malam tuh udah cus. Iya, atau para pengusaha Bandung lah ya. Iya, atau para pengusaha Bandung. Jadi Jumat malam tuh udah cus ke sana. Di sana tuh bener-bener ngadem buat istirahat. Untuk berpikir lagi konsep bisnis. Kalau istilah sekarang tuh untuk healing gitu. Buat healing. Healing. Orang Cimahi mah healingnya beda ya. Healing gitu ya. Nah, berarti itu ya untuk yang Lembang. Itu Kang Haji dulu kita open price itu di angka saya masih ingat di 525. Betul. Itu banyak banget yang gabung. Kemudian sekarang itu dari mulai 1 kalau nggak salah ya. 1 sampai tidak terbatas. Ya, yang paling gede sekitar 4-an lah ya. 4, sekian lah ya, 4, sekian gitu. Itu yang di Lembang dan sekarang masih siap ya untuk Anda kunjungi. Betul. Nah, seperti masih itu. Ada unitnya. Masih ada unitnya ya. Itu betul ya, saya nyaman gini loh. Lembang itu kan sudah nyaman secara, karena saya juga di situ. Sorry ya. Udara ya kan. Benar. Nuansa keislaman kita bangun juga di situ, jadi plus. Tapi main yang paling enak jangan ke bawah, ke atas, ke Cikolek. Jadi kalau malam-malam saya arah atas, punten ya Kang Haji ya. Kalau Kang Haji kan penguasa kota, kalau saya penguasa Bandung Utara gitu ya. Begitu Kang Haji. Benar. Nah, kalau yang kota nih, yang Cimuncang. Nah, kalau pada suka ya. Yes, untuk yang pada suka ini mah cocok bagi siapa? Ini pastinya cocok bagi Anda sekalian. Yang aktif. Yang aktif memang kegiatan sehari-harinya katakanlah gitunya memang di area perkotaan Bandung, di kota Bandung gitu. Mau di kota Bandung manapun lahnya, karena memang daerah pada suka ini mah akses menuju ke sana tuh banyak kalau menurut saya mah. Betul. Bisa lewat sini. Udahlah. Oh Kang, tapi kan di situ daerahnya macet. Macet tuh kalau memang belum, maksudnya tuh katakanlah bukan orang situ, nggak tahu jalan-jalannya, jadi cuma tahu jalan utamanya doang. Atau belum pernah berada hidup di daerah itu. Iya. Karena daerah itu semua orang tahu daerahnya begitu. Tapi kalau misal yang memang sudah katakanlah sudah tinggal di sana gitunya, sudah tahu jalan-jalannya, misal dari sini tembus ke sini, ini ada jalan. Kalau misal dari rumah ini mau ke lokasi mana, bisa lewat A B C D gitu. Jadi tahu tuh ketika misal jam segini, kalau misal pas jalan utama mah di sini agak padat gitu ya, kita bisa lewat mana gitu. Karena aksesnya banyak banget di situ tuh. Betul. Jadi kalau misal ada yang bilang, Kang di situ kan macet. Ya
punten gitunya kalau bisa dibilang mah Anda belum mengenal lebih dalam mengenai daerah sini, bukan proyeknya ya, bukan proyek sini tapi memang daerah di sini. Jalannya menuju ke sana. Betul. Memang daerahnya adalah daerah macet, dan bagi teman-teman atau keluarga muslim dimanapun Anda berada yang pernah berinvestasi, macet itu artinya adalah uang. Yes. Kenaikan nilai investasi. Benar. Artinya di situ adalah tempat yang sangat ramai. Tapi sebenarnya nah ini yang banyak testimoni untuk yang produk atau kawasan Islami yang di Padasuka ini, Kang Haji, itu adalah nyesnya. Jadi ketika di awal, jangan bayangkan, Kang ini jalannya enak ya kayak jalan ke Sumedang, ke Tasik. Bukan. Jangan bayangkan seperti itu. Ini jalannya persis Bandung tuh kayak gimana? Betul. Bandung Cimahi ya gitu jalannya, ya kan? Tapi bahwa kemudian dari Jalan Suci masuk sekitar berapa menit lah ya. Betul. Kemudian ketika masuk gerbang, nyes. Nah itu. Benar. Kenapa kemudian kita waktu itu untuk analisis kelayakan bab geografis ya istilahnya gitu ya. Itu secara psikologi juga kita merasakan ini nyes banget. Jadi ketika masuk itu udah berbeda dengan hektiknya di Bandung, katakanlah di perkotaan yang baru saja kita lewati gitu. Tapi ketika masuk ke situ berbeda auranya. Nyes gitu Kang Haji ya. Apalagi sebelum masuk ada kafe, ngopi dulu. Yang disebutin mereknya nggak ngasih ngopi ke sini. Gitu Kang Haji ya. Apalagi tadi di situ bagi saya sih kalau saya Kang Haji itu cocok banget, dan memang banyak dan hampir 50% lebih itu orang wira swasta dengan dan juga para akademisi. Betul ya? Betul. Daerah situ tuh karena memang lingkungannya demikian. Benar. Lingkungan yang dekat dengan bisnis, pemerintahan dan juga pendidikan. Jadi memang yang ngumpul di situ adalah akademisi dan juga wira swasta. Keren banget lah gitu. Betul. Ya sampai sekarang ini. Nah, sampai mau perluasan ya? Mau perluasan lagi. Ya, insya Allah mudah-mudahan di perluasan ini Anda segera mendapatkan unit. Walaupun sekarang juga masih tersisa sekitar belasan unit. Masih ada belasan unit. Harganya Kang Haji? Tadi Lembang belum ya harganya? Yang tadi Lembang dulu deh. Udah tadi Lembang udah. Yang ini. Yang di sini mah startnya nih ya. Startnya dari 700-an aja kan. Ya 700-an aja. Udah kebayang toh? Masih terjangkau. Tapi 700-annya ini 2 lantai loh Kang Haji. Betul. 700-an dapatnya 2 lantai. 2 lantai. Dan udah cakep. Betul. Dan desainnya saya suka. Ya, ini terlepas dari lingkungannya ya yang kita set up, itu desainnya ini adalah lebih ke yang banyak kaca-kacanya. Kang Haji tolong dijelasin itu desain apa sih namanya Kang Haji? Modern tropical minimalis. Jadi memang jelas ya, minimalis itu artinya nggak banyak ornamen nggak, tapi memang lux banget. Kemudian sehat kalau saya lihatnya. Karena tadi di lantai 2-nya apalagi kan kaca-kacanya bagus ya. Benar. Sehingga matahari masuk, sirkulasi udara dan lain-lain itu keren lah. Cocok banget bagi orang yang aktivitas di kota, kemudian ingin seger tapi nggak terlalu jauh dari kota. Benar. Gitu. Memang di situ bukan jauh-jauh, memang di situ di kota ya. Gitu. Dan satu lagi Kang Rud, project ini tuh view-nya bagus banget. Ini saya suka. Apalagi malam. Karena view-nya tuh kita tuh bisa langsung suguhannya gitu ya di project ini tuh suguhannya adalah langsung view Kota Bandung. Langsung view Kota Bandung. Tadi kalau Lembang view-nya itu ke Tangkuban Perahu. Betul. Terus apalagi Tangkuban Perahu sama dan ke Kota Bandung juga. Kota Bandung juga tapi agak jauh. Betul. Ya kan? Kalau ini mah bener-bener langsung kelihatan karena memang di situ gitu ya. Ih keren banget nih Kang Haji. Kabita tuh ini. Mudah-mudahan ini yang berkesempatan bisa langsung survei ya atau kontak di nomor yang ada itu ya di nomor saya aja. Itu udah ada. Udah ada running text-nya. Nih Kang Haji baru siaran nih kayaknya. Ya. Alhamdulillah. Nah, hatur nuhun Kang Hafiz sudah dipasang running text-nya. Iya begitu ya. Itu project yang bagi saya Kang Haji ini project yang kalau dari sisi investasi ini tuh yang tadi ya yang pada suka. Betul. Wah, ini dahsyat banget. Kalau dari sisi investasinya. Jadi makanya banyak yang beli di situ, anaknya sekalian tinggal di situ karena lagi kuliah. Benar. Tapi sebenarnya ya bukan beli untuk anaknya tok. Ini adalah rencana finansial yang cerdas gitu Kang Haji. Karena ya tadi bisa untuk kemudian investasi. Jelas itu. Yes. Gitu. Benar. Udah belum yang itu? Kita bahas yang lain? Satu lagi? Boleh. Ya ini proyeknya Kang Haji nih yang terakhir nih ya. Yang digaung oleh Kang Haji. Semoga Kang Haji. Ya yang di Soreang Kang Haji. Ini bagaimana sekarang perkembangannya? Perkembangannya alhamdulillah Kang Rud sekarang tuh dari 300 unit ini tuh itu ini berapa tahun, Mbak? 3 tahun lah ya? 3 tahun.
alhamdulillahnya tuh masih ada kan Rud. Masih ada unit-unit bagus, posisi-posisi bagus, kurang lebihnya di 60 unitan lagi. 60-an unit Dari dari total 300. Berarti 240 dalam 3 tahun dibagi 3 sekitar 80 unit. Keren ya. Ini tapi komersil kan ini ya. Tapi ini komersil. Komersil dan lakunya luar biasa. Yes, benar. Oke, nah ini apa saja yang sudah ada di sana dan apa yang bisa misalnya gini bisa dibayangkan oleh keluarga Harmoni, sahabat-sahabat Harmoni ini untuk kemudian agar tergoda untuk langsung lihat ke sana dan beli Kang Haji. Yes. Nah, kalau Soreang ini tuh ini bisa dibilang perpaduan Kang Rud. Perpaduan? Perpaduan jadi antara view-nya tuh pegunungan dan perkotaan. Benar. Nah, kalau misalnya yang tadi Lembang tuh kan lebih cenderung ke view pegunungannya. Pegunungan dominan. Dominan itu pegunungan. Ke arah barat tuh Gunung Burangrang, ke arah utara Gunung Gunung semua ya. Gunung semua, makanya adem seger. Kalau untuk yang pada suka ini tuh yang di tengah tadi ya? Yang di tengah di sini tuh cenderung pegunungan view-nya tuh lebih ke kota Bandungnya. Betul. Lebih bermain lampu. Nah, kalau untuk yang di Soreang ini tuh perpaduan. Jadi view-nya tuh view pegunungannya dapat Kang Rud. Betul. Ke arah selatan. Betul, ke arah selatan itu pegunungan yang maju-maju ke arah Lembang sana dan juga ke arah timur. Itu tuh bener-bener Gunung Puntang kelihatan jelas. Tapi bukan deket Gunung Puntang ya. Tapi kelihatan dari jauh gitu maksudnya. Itu benar-benar jelas. Nah, kalau ke arah barat dan ke arah utaranya itu view-nya perkotaan. Kota Soreangnya ya. Kota Soreangnya. Ngeri. Dan satu lagi, kalau misal ada yang bilang kan, wah Soreang panas ya. Kan ada yang bilang begitu ya. Betul. Ada yang bilang gitu. Dan di lokasi ini kita tuh alhamdulillah di sini tuh nggak panas. Betul. Kenapa kok nggak panas? Teriknya mah sama nya. Jadi mana-mana juga teriknya segitu. Mataharinya mah sama gitu. Teriknya mah segitu. Yang membedakan apa? Kenapa kok di sini nggak kerasa panas? Karena memang udaranya dapat di sini tuh. Jadi anginnya tuh sepoi-sepoi gitu. Jadi walaupun teriknya sama, tapi karena dibantu oleh angin yang sepoi-sepoi sehingga teriknya tuh kayak yang ibaratnya kita lagi jemur dikit, tapi ada yang ngipasin gitu. Kan jadi kayak itu dapat segernya gitu. Seger. Betul. Apalagi itu siang. Kalau pagi dan sore mah dahsyat banget. Bahkan cenderung dingin. Kalau yang di sore yang ini agak lumayan di luar ekspektasi juga waktu dulu ya. Ketika kita memilih project ini ya, kawasan ini lokasi waktu itu tanah ini gitu ya. Itu kebayangnya ya Soreang, kita survei ternyata aduh enakeun gitu loh ya. Benar-benar enakeun ini Masya Allah ya. Apalagi nih kabarnya Kang Haji yang saya juga kita coba realisasikan saat ini itu adalah selain masjid udah ada yang sementara gitu ya. Masjid besarnya itu adalah di bulan Februari ini kita akan bangun masjid besarnya yang gagah, megah. Mudah-mudahan kegiatan keislaman itu sudah berjalan. Nah, gitu ya, pengajian dari ibu-ibu, bapak-bapak dan kemudian anak-anak itu sudah berjalan. Satu lagi di tahun ajaran baru, tahun ajaran pendidikan ini mudah-mudahan juga sekolah sudah terbangun, sudah running. Nah, seperti itu. Dan di situ Masya Allahnya Kang Haji, itu adalah benar-benar kawasan mungkin terlengkap dibanding dengan yang sebelumnya. Tapi plus minus ya Kang Haji ya. Tadi ada yang dapatnya lokasi kotanya katakanlah. Nah, untuk yang Soreang ini katakanlah ini kan sekitar 15 menit dari keluar tol Soroja. Betul. Iya, biar kebayang nih Kang Haji ya. Rata-rata itu 15 menit dari keluar tol Soroja. Artinya kalau aktivitas masih di Kota Bandung itu masih kekejar. Masih sangat kekejar. Tapi kita berada di tempat yang hening. Benar. Gitu. Tadi kalau dapat healingnya dapat juga gitu loh ya. Dan nah itu Soreang tuh seperti itu, dan banyak yang beli di sana itu adalah rumah bukan pindahan ya, artinya ya memilih untuk berinvestasi lagi. Jadi rata-rata orang yang berinvestasi tuh di situ beli kafling dulu, ya ada yang beli kafling 4 dulu gitu ya. 4 ya Haji? Sekarang 6. Sekarang udah 6. 7. Allahu Akbar gitu ya. Kenapa demikian ditanya? Ya memang saya butuhnya kerjaan masih bisa diatur, waktu dan sebagainya masih bisa diatur. Kemudian saya butuh tempat yang mudah akses karena ada tol dan lain-lain gitu ya. Tapi kemudian saya punya daerah yang luas gitu. Karena secara psikologis kan gitu. Jadi kalau sorenya itu Kang Haji kayak kita dari Bandung nih gitu kan, udah lihat tol Sorojanya aja udah
kan gitu. Iya, benar. Kemudian kita ke project ke kawasan ini itu lebih lagi gitu. Sekarang saking ngegebrai gitu ya. Betul. Gitu saking wah ini luas banget. Dan nanti tadi ya disampaikan Kang Haji rencana perluasan bisa sampai 10 sampai 12 hektar. Yes, benar. Gitu. Dan insya Allah di situ keluarga-keluarga ini yang repeat order juga beli lagi juga cukup banyak ya. Banyak ya? banget Seperti itu. Nah Kang Haji untuk mengajak ke 3 kawasan Islami yang alhamdulillah semuanya ini sudah terbangun, Kang Haji, apa yang Kang Haji bisa sentuh ke sahabat-sahabat Harmoni ini? Siap. Nah, bagi sahabat-sahabat Harmoni semua gitu ya, yang memang katakanlah sekarang memang lagi cari rumah begitu ya. Lagi cari rumah, baik itu untuk investasi ataupun untuk dihuni, yuk kita sama-sama begitunya ikut bergabung di sini gitunya, ikut bersama-sama membersamai proyek-proyek atau perumahan-perumahan dengan lingkungan Islami. Begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian pun bisa ikut mensupport gitunya, ikut mensupport pada kegiatan positif ini gitu ya, kegiatan untuk menghadirkan lingkungan yang Islami, kegiatan untuk menghadirkan suasana-suasana yang Islami gitu ya, kegiatan yang memang ingin menciptakan gitunya keluarga-keluarga yang lebih baik gitunya dari yang sebelumnya. Betul. Jadi yuk kita bareng-bareng di sini gitunya, kita hadirkan bareng-bareng di sini sambil juga mensupport gitunya si kegiatan positif tersebut. Betul, sepakat saya. Dan tadi saya berbincang di luar beserta tim digital kita. Sampai kita bicara terkait kita brainstorming. Sampai ada kata-kata seperti ini, generasi baik Kang Haji. Itu bermulai dari setidaknya ya, itu dari lingkungan baik. Betul. Nah, makanya itu juga yang kemudian menjadi semangat keluarga-keluarga yang kemudian sekarang sudah bergabung di kita. Betul. Karena apa? Mengharapkan generasi yang jauh lebih baik lagi. Gitu, dengan tadi ikhtiar lingkungan. Sekali lagi ikhtiar lingkungan. Kalau unit tipe itu mah selera Kang Haji. Betul, itu masalah. Betul ya? Betul. Selera banget. Tapi ketika bicara terkait lingkungan baik untuk generasi yang baik, wah, udah deh. Bukan pilihan, bukan jangan harus coba-coba gitu. Betul, jangan coba-coba gitu ya. Bahkan kita berbicara terkait ke apa namanya Kang Haji, ke mirisan kita gitu. Ya, bahwa kalau ada yang halal gitu ya mendapatkan hunian, kenapa masih pilih yang haram? Nah, itu kan bagi kita, ya Allah, bener ya, gitu ya. Allah sudah sediakan atau kita sudah menemukan, tentu ini adalah taufik gitu ya dari Allah, kita akhirnya bisa memformulasikan bagaimana cara keluarga muslim mau beli cash, mau beli KPR dan sebagainya, itu insya Allah akad-akadnya itu syariah gitu Kang Haji, yang disukai oleh Allah dan diizinkan oleh Allah, mudah-mudahan diridhoi Allah gitu kan. Amin, amin. Nah, ya itu kenapa kemudian ketika ada yang halal, kenapa masih pilih yang masih abu-abu atau haram gitu? Ya sudah gitu, ini bukan pilihan gitu, bahwa ini insya Allah sudah disediakan untuk siapapun keluarga muslim bertransaksi dengan sesuai syariah, kemudian membangun lingkungan, tadi kata Kang Haji, bersama-sama membangun lingkungan Islami di kawasan hunian Islami terintegrasi pendidikan. Benar. Masya Allah, Kang Haji panjang ting ini, udah jam 5. Satu lagi Kang Rud. Oh siap Kang Haji. Kalau bukan kita semua gitu ya yang membangun itu semua, mau siapa lagi? Betul, itu betul. Karena kondisi saat ini juga tidak banyak alhamdulillah kita disupport oleh pemerintah gitu loh ya, dengan perizinan yang mudah ya. Alhamdulillah kita tuntas semua perizinan dan lain-lain. Tapi sebatas itu saja. Dan jalan kabupaten. Akhirnya dibaguskan yang Soreang ya. Itu kan alhamdulillah disupport banget gitu ya. Sehingga alhamdulillah selama 2 tahun awal rapi akhirnya. Sekarang udah tahun ketiga, jauh lebih rapi banget. Kita bersyukur. Tapi tetap bahwa kita harus mengusahakan lebih Kang Haji. Untuk generasi lebih baik, kita usahakan lebih lingkungan baik, kita set up bersama semua keluarga muslim. Ayo main berkunjung dengan niat baik, mengafirmasi gitu loh ya. Cocoknya mau yang di mana? Soreang mangga. Mau yang di pada suka mangga. Mau yang mini di daerah Pasteur ya, mangga gitu ya. Mau yang kawasan lagi daerah Lembang, mangga. Gitu. Gitu aja Kang Haji ya?
Yes, siap Siap ya. Kalau yang ingin berkonsultasi, ngobrol bersama Kang Aji, mendiskusikan sisi finansial, konsep, lingkungan, dan lain-lain secara lebih detail lagi Kang Aji, Ya. itu boleh ya di running text ini nomornya Kang Aji. Saya sengaja kan jangan nomor saya. Kalau nomor saya nanti harus belinya cash. Kalau nomornya Kang Aji, ini insya Allah cash juga ya. Insya Allah sama Kang Aji mah bager pisan ya, nanti banyak bonusnya. Insya Allah. Oh ya, bulan ini bulan Januari tanggal 21 ya. Ya, betul. Ini 21 Januari kita siaran di sini. Ini live streaming langsung ya di tvharmony.com, di YouTube TV Harmony juga. Ini masih ada bonus promo sampai akhir Januari. Sampai di masih semua proyek yang tadi. Masih ada. Harga-harganya nih Masya Allah ya. Bahkan ada yang 2 digit diskonnya Kang Aji. Ya, jadi bukan 2 digit itu harganya, tapi persentasenya. Keren banget kan? Gitu ya, 2 digit diskonnya untuk persentasenya. Jadi artinya masih berkesempatan sangat besar bagi Anda yang ingin, tadi Kang Aji, yang ingin berusaha lebih lagi mengkondisikan generasi pelanjut kita di lingkungan yang baik untuk generasi yang lebih baik. Gitu ya Kang Aji? Yes, benar. Cukup Kang Aji? Sudah cukup. Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Aji sudah membersamai saya. Nanti mungkin nggak saya, nanti ada juga yang lain, mungkin juga nggak Kang Aji di acara Bincang Properti setiap Jumat jam 4 sore. Tetap bersama kami. Insya Allah kita akan bukakan kesempatan bagi kita semua, siapapun keluarga Muslim, supaya mendapatkan hunian terbaik untuk Anda keluarga ya. Sehingga betul ya, niat baik kita untuk kemudian mendidik amanah terbesar dari Allah berupa anak-anak ini, gitu, anak-anak kita, itu kemudian kita bisa tuntaskan, kita bisa ikhtiarkan dengan optimal dengan memindahkan, hijrahkan keluarga kita ke hunian, ke kawasan hunian Islami yang sudah terbangun tentunya. Saya Rudi Miftah dan juga Kang Aji Purwono mohon pamit undur diri. Hatur nuhun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.